Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pukul 8 waktu Indonesia Barat di Dialog Palembang pagi ini pendengar edisi hari ini Rabu 20 Agustus 2025. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan ini kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkotika. Ini bertepat di Mapolda Sumatera Selatan sebanyak 11,7 kg sabu-sabu dan 1.317 butir pil ekstasi dimusnahkan setelah disita dari 11 kasus narkotika yang diungkap sepanjang Mei hingga awal Juni 2025 di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Dan pagi ini di Dialog Palembang pagi ini pendengar kita akan membahas tentang alarm generasi yang terancam narkoba bersama pengamat hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang, ada Pak Dedeng Zawawi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Bertemu kembali kita di studio, Pak Dedeng. Sehat kabarnya Pak Dedeng pagi hari ini? Alhamdulillah. Selalu semangat Pak Dedeng ya. Pak Dedeng, nanti kita juga bersama penyuluh narkoba Ali Madiyah dan sekaligus koordinator pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dari BNN Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Marwan Hidayat. Tapi sambil menanti kehadiran Pak Marwan, kita berbicara masalah hukum dulu bersama Pak Dedeng. Ini memang ahlinya untuk berbicara masalah hukum. Pak Dedeng, kalau sejauh ini kan memang kasus narkoba ini bisa dibilang sangat tinggi di Indonesia, terkhususnya juga di Kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya Kota Palembang. Berbicara ini masalah narkoba, sebenarnya ini kan kita sudah masyarakat tahu ini barang haram ini ya, tapi generasi muda saat ini sedang mencoba-coba atau bisa dikatakan penasaran. Sebenarnya apa yang menyebabkan tingginya kasus narkoba di Sumatera Selatan, Pak Dedeng? Ya baik, Mbak Dela. Sebelum menuju ke sana, saya kira kalau kita melihat dari aspek pengaturan, memang kejahatan penyalahgunaan narkoba ini itu kalau di Indonesia diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, ini merupakan extraordinary crime, termasuk salah satu kejahatan kriminal yang sangat luar biasa, karena ini berpotensi merusak suatu generasi, suatu negara. Nah, oleh karena itu kejahatan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, kejahatan narkotika ini dia sudah lintas negara. Jadi sebelum ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada perubahan-perubahan pada undang-undang sebelumnya, itu adalah melalui konvensi internasional. Jadi dari berbagai negara di internasional itu melakukan suatu pertemuan bagaimana negara-negara ini untuk bekerja sama menanggulangi pemberantasan peredaran narkotika ini. Nah, ternyata untuk di negara kita sendiri tidak hanya pada level di daerah-daerah atau yang terpusat, tetapi di daerah-daerah seperti kita atau bahkan sampai ke tingkat desa juga. Dalam hal ini misalnya Sumatera Selatan itu juga banyak sekali kasus-kasus yang terjadi tentang penyalahgunaan narkoba ini. Nah, termasuk ini yang kita cukup memprihatinkan itu terjadi pada generasi muda. Nah, ini salah satu, kalau kita lihat ada beberapa faktor penyebab. Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab ini bisa jadi dari faktor internal, saya kira itu juga ada faktor dari eksternal, dan juga tentu ini juga adalah faktor dari penegakan hukum yang saya kira katakanlah masih belum maksimal. Nah, kalau dari segi aspek penegakan hukum, kita tentu berharap pada aparat penegak hukum. Dalam hal ini pihak kepolisian tentunya. Bagaimana tingkatan dari pihak kepolisian, baik dari Polda, dari kepolisian tingkat kabupaten kota, bahkan di tingkat kecamatan, tingkat desa, itu mampu menindaklanjuti atau katakanlah menanggulangi kejadian-kejadian tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu memang kewenangan yang cukup luas itu diberikan ke BNN atau Badan Narkotika Nasional. Iya. Jadi kalau kita lihat di pasalnya itu kewenangan yang diberikan ke BNN itu cukup luas. Nah, sedangkan kejahatan dari pengedar dan pelaku, saya kira itu tidak juga
mereka menggunakan pola-pola yang saya kira cukup canggih saat ini. Dan cara-caranya itu di luar rasional kita. Misalnya suatu kasus yang kira-kira di bandara mereka bisa lolos, lalu penempatan untuk mengedarkan narkoba itu berbagai macam modus. Betul. Nah, termasuk yang kita bisa baca sehari-hari itu kira-kira tidak etik kira-kira. Lalu misalnya mereka bisa menjebak orang lain untuk mengedarkan itu. Jadi modus-modus yang digunakan itu di luar rasio kita sebagai pemikiran umum, lalu saya kira tidak di luar nilai-nilai kemanusiaan cara mereka mengedarkan. Nah, oleh karena itu dengan modus seperti itu, apalagi mereka ini didukung dengan dana yang kuat saya kira, karena peredaran narkotika ini menggunakan dana yang cukup besar dari para bandar. Nah, mereka juga menggunakan sel-sel terputus. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita mengacu pada tataran undang-undang, pihak kepolisian dan dalam hal ini BNN tidak hanya untuk melakukan pemberantasan ini mengacu pada peraturan saja. Jadi ada pola-pola tertentu juga yang saya kira yang cukup luar biasa untuk menanggulang ini. Misalnya kalau kita berpacu pada pihak aparat keamanan saja, misalnya BNN saja, nah ini kan SDM mereka juga terbatas, sedangkan peredaran ini cukup luas. Nah, oleh karena itu bagaimana pihak dalam hal ini misalnya BNN atau pihak keamanan, kepolisian itu melakukan kerjasama dengan masyarakat, lalu misalnya bekerjasama dengan para aktivis anti narkoba, lalu bagaimana juga mereka bisa membangun kolaborasi dengan generasi muda, misalnya di sekolah-sekolah, di tingkat universitas, lalu di tingkat lainnya. Lalu bagaimana di tingkat RT RW, tingkat desa, nah itu bisa bekerjasama juga dengan masyarakat. Artinya harapan kita, kalau kita lihat dari aparat penegak hukum, nah ini mereka bisa menggunakan kolaborasi antara katakanlah kepolisian, katakanlah BNN, bekerja sama dengan masyarakat dan generasi muda. Itu dari aspek penegakan hukum. Jadi harapan kita pola-pola yang digunakan oleh para pengedar ini itu bisa diimbangi dengan pola-pola yang kebersamaan untuk menanggulangi hal ini. Nah, kalau kita lihat dari aspek internal, saya kira benteng terakhir ini ada di keluarga juga. Nah, bagaimana para orang tua ini memiliki kesadaran terhadap bahaya narkoba ini, karena ini bahayanya untuk generasi anak-anak ke depan. Nah, benteng terakhir juga itu saya kira bagaimana kita di keluarga ini, mungkin orang tua yang mendengar diskusi kita ini untuk membekali anak-anak sejak dini ini dengan nilai-nilai agama. Karena nilai-nilai agama ini tentu nanti tahu larangan, tahu kebolehan, misalnya baik dan buruk. Nah, itu perlu dibekali sejak dini dari keluarga. Nah, lalu para orang tua juga perlu menekankan bagaimana bahaya daripada narkoba ini. Saya kira juga tidak hanya dari keluarga, tetapi dari sekolah. Nah, kalau kita lihat dari catatan yang Mbak Della sampaikan dari Polda tadi, ada juga dari BNN, itu 312.000 remaja. Nah, ini sudah terpapar narkoba. Artinya kalau kita dari remaja ini, mereka ini berarti antara SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, sedangkan ketiga tingkatan pendidikan ini merupakan suatu potensi yang sangat penting untuk keberlanjutan generasi muda kita ke depan. Nah, kalau kita misalnya mereka ini terpapar, kita tidak tanggulangi dengan baik, nah kita mengkhawatirkan untuk estafet generasi ke depan ini juga cukup membahayakan. Mengkhawatirkan ya Pak ya. Nah, bagaimana kita juga harus menanggulangi ini. Nah, oleh karena itu dari sekolah, misalnya dari perguruan tinggi, misalnya dari SD, SMA, dari berbagai lembaga pendidikan, itu saya juga sependapat kalau ada gagasan untuk memasukkan bahaya atau anti narkoba ini ke kurikulum pendidikan. Artinya bagaimana generasi muda tuh memahami tentang bahaya daripada penyalahgunaan narkoba ini. Misalnya ada rutinitas nanti dicek misalnya apakah dia ini terindikasi menyalahkan narkoba atau tidak. Nah, jadi ini perlu kita antisipasi sejak mereka di pendidikan. Nah, jadi ada kolaborasi dari penegak hukum juga bagaimana nanti mengajak daripada mahasiswa, dari sekolah-sekolah, lalu dari universitas, dari masyarakat, suatu organisasi-organisasi anti narkoba. Dalam hal ini saya kira bagaimana memaksimalkan kampanye bahaya narkoba. Nah, kita perlu melindungi generasi muda ini. Karena generasi muda ini nanti yang akan misalnya
akan mengisi posisi-posisi yang saat ini. Ya. Nah, saya kira untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini ada kolaborasi, yaitu dari penegak hukum, dari keluarga, dari lembaga pendidikan, dari masyarakat secara terstruktur. Nah, lalu dari aktivis-aktivis yang memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap akibat daripada penyalahgunaan narkoba ini. Baik. Saya kira itu sementara Mbak Dela. Baik, Pak Dedeng, kita sudah bergabung juga bersama Pak Marwan Hidayat. Ini merupakan penyuluh narkoba Alimadiyah dan sekaligus koordinator pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dari BNN Provinsi Sumatera Selatan. Sehat Pak Marwan pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Marwan Hidayat ya. Pak Marwan, kalau berbicara mengenai kasus narkoba, ini sejauh ini di Sumatera Selatan ini kabarnya memang 312.000 remaja Indonesia ini terpapar narkoba. Kalau untuk Sumatera Selatan sendiri, ini kasus narkoba pada remaja sejauh ini seperti apa nih Pak Marwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Marwan Hidayat, saya dari BNNP Sumatera Selatan. 312.000 yang terpapar narkotika itu kalau untuk hitungan berdasarkan IKRN tahun 2023 indeks kawasan rawan narkotika kita itu Indonesia itu 1,73% itu banyak kalangan remaja yang menyalahgunakan narkotika. Jadi 3,3 juta kalau hitungan untuk ininya manusia, sehingga BNN juga apalagi saat ini alhamdulillah Pak Presiden kita, Pak Prabowo memasukkan rencana pembangunan jangka menengah panjangnya di dalam prioritas program nasional di Astacita beliau bahwa pencegahan ini harus diutamakan. Karena kalau kita menangkap satu timbul kadang jujur 1.000 orang. Kadang-kadang kita saat ini kalau untuk penangkapan kita sudah tidak lagi menggunakan cepu, mohon maaf. Kita menggunakan sistem teknologi. Karena kenapa? Karena banyak isu-isu di luar sana cepu itu dibayar dengan barang itu sendiri. Nah, inilah yang terkadang masyarakat banyak yang menjustis, wah ini BNN yang kemarin apalagi 2 ton itu, mohon maaf. Apakah benar nih dimusnahkan? Benar dimusnahkan di Kepri kemarin di Dumai gitu. Baik, ini kan kaitan kasus narkoba di Indonesia masih berkaitan dengan tingkat internasional jual belinya juga ya Pak ya. Nah, sebenarnya penyebab utama tingginya kasus narkoba di Indonesia saat ini apa nih Pak? Apakah mungkin memang harganya saat ini murah atau seperti apa Pak Marwan? Yang pertama narkotika ini kalau untuk di wilayah Sumsel sendiri kita memiliki kepulauan ataupun perbatasan pelabuhan-pelabuhan kecil. Inilah yang merupakan akses pintu keluar masuk ya, pintu masuk barang. Kita juga sudah mengutamakan sesuai dengan perintah Pak Kepala BNN RI. Kita mengadakan kolaborasi. Benar tadi Bapak, kita harus mengutamakan kolaborasi dalam rangka menjaga generasi muda ini biar nggak mudah terpengaruh yang namanya narkotika. Terus kalau di Myanmar itu sangat murah sekali, Bu. Harga barang sabu itu jujur saja bisa 20.000 sampai 50.000 itu. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Yang lebih hebat lagi ketika melewati pesisir Malaysia, barang tersebut mereka takut sekali untuk memasukkan barang tersebut ke daerah Malaysia. Mereka hanya bisa lewat. Inilah yang menjadi karena sistem penegakan hukum di Malaysia itu sungguh tegas sekali. Nah, inilah yang merupakan PR kita bersama. Saat ini tidak ada instansi atau manapun juga yang kita persalahkan. Kita juga dari BNN Provinsi juga terus berjuang menjaga generasi muda ini. Kita juga memasukkan tim-tim kita, tim-tim IT ke daerah pesisir seperti di Sungsang yang sering keluar masuk barang dan daerah Selapan. Gitu, Ibu. Baik, kita kembali ke Pak Dedeng. Pak Dedeng tadi berbicara mengenai hukum. Disebutkan Pak Marwan tadi kalau di Malaysia kan penegakan hukumnya tegas ya Pak ya. Nah di Indonesia sendiri kita tahu apabila barang sitaan mungkin ada oknum-oknum bisa memperjualbelikan padahal itu sudah barang sitaan atau sudah ada atas hukumnya. Nah, berbicara menilai aktivitas hukum dan peraturan yang ada ini untuk menangani kasus narkoba di Indonesia, kalau pengamatan Bapak selaku pengamat hukum
Seperti apa nih Pak Dedeng? Ya, baik Mbak Dela, Pak Marwan. Kalau kita lihat dari grafik ini, grafiknya masih stagnan. Artinya kalau mengenai narkoba ini terakhir justru ini ada meningkat kalau 213.000 terpapar. Nah ini bagaimana penanggulangan. Nah kita terus terang untuk kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 35 2009 itu ada hukuman-hukuman sanksi-sanksi yang dikategorikan, ada juga rehabilitasi. Nah sebenarnya kita juga ini betul-betul berharap untuk secara yuridisnya itu kepada aparat penegak hukum sebagai yang utama. Yeah. Nah harapan kita bagaimana aparat penegak hukum ini tentu kritik-kritik dari masyarakat ini kita juga menjadi semangat bagi kita atau vitamin bagi kita untuk mengkoreksi kita semua. Ini tentu juga masyarakat juga ikut berpartisipasi. Nah, kita mengkhawatirkan misalnya kalau ada oknum misalnya yang ikut terlibat, ini perlu pengawasan Pak Marwan. Kalau saya BNN saya kira saya yakin ya. Nah kalau untuk yang lain bagaimana ini pengawasannya perlu ditingkatkan karena kalau misalnya ada oknum yang bermain, nah itu tentu kita tidak mengharapkan. Artinya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini akan menjadi sia-sia dan tidak ada hasil, dan grafiknya justru dia akan meningkat. Hanya saja bisa diatur misalnya peningkatannya itu tidak terlalu jauh. Nah ini harapan kita. Nah kalau misalnya dari aspek penegakan hukum tentu kita betul-betul berharap penegak hukum memiliki betul-betul integritas dan nasionalisme yang tinggi, bahwa kesadaran yang sangat tinggi untuk generasi kita ke depan. Karena tumpuan kita ini di generasi muda. Nah misalnya kalau misalnya negara Malaysia itu tegas, ya kita juga bisa lebih tegas dari itu. Artinya tidak ada kompromi terhadap narkoba. Ini juga saya kira terkait juga dengan kepemimpinan di pusat yang mengambil kebijakan. Nah bagaimana pemimpinan di pusat itu betul-betul kalau berkaitan dengan narkoba itu tidak ada kompromi. Nah, artinya ada efek jerah yang bisa diberikan kepada para pengedar. Tentu ini juga para pengguna ini mereka juga harus direhab kalau misalnya terjadi. Nah ini bagaimana mereka itu bisa disembuhkan karena kalau tidak melalui mekanisme rehab, nanti ketika orang ini tentu dia akan kecanduan kembali karena penyalahgunaan narkoba ini akan membuat hal ini kecanduan, misalnya dia direkrut jadi pengedar dan lain sebagainya. Nah ini untuk aparat penegak hukum. Tentu ini juga kita harus, kalau aparat penegak hukumnya nanti maksimal, tentu masyarakat saya kira ikut bisa berpartisipasi, berkolaborasi dengan generasi muda, dengan aktivis-aktivis anti narkoba. Kita bawa bersama-sama untuk memberantas peredaran narkoba dan penyalahgunaan dari narkotika ini, saya kira. Itu komitmen kita bersama sebagai suatu bangsa, saya kira. Perlu nggak Pak Dedeng, misalnya untuk para pengedar narkoba, hukumannya hukuman mati agar ini bisa memutus mata rantai pengedaran dari narkoba itu sendiri di Indonesia nih Pak Dedeng? Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu sudah ada ketentuan. Jadi memang untuk misalnya dia dari sanksi yang teringan hingga sanksi yang kategori sedang, ada juga sanksi yang kategori cukup berat. Nah kalau kita lihat dari sanksinya itu ada yang 4 tahun, ada misalnya dia mengetahui tapi tidak memberitahukan, misalnya 6 bulan, ada juga yang 12 tahun hingga denda uang. Lalu kalau kategori seumur hidup juga itu sudah dirumuskan di Undang-Undang Narkotika. Lalu hukuman mati juga sudah diterapkan di Undang-Undang Narkotika. Nah, bahwa kejahatan ini adalah kejahatan lintas negara. Nah, kita melihat beberapa contoh kasus sebelumnya, itu ada pelaku-pelaku dari luar negeri itu diberi suatu pengampunan oleh kepala negara ya. Nah ini saya kira juga bagaimana ketegasan kita, misalnya bahwa narkoba ini dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 kalau memang betul-betul dia bersalah sesuai kriteria dan terbukti, saya kira perlu diterapkan. Baik, nah ini tadi sudah berbicara masalah hukum, kita kembali ke Pak Marwan Hidayat. Ini dari BNNP Sumatera Selatan. Pak Marwan mungkin bisa sedikit memberikan informasi ya kepada pendengar kita, jenis narkoba yang mungkin yang paling banyak digunakan diedarkan di Indonesia saat ini apa nih Pak? Yang pertama sabu. Sabu ya. Ini terkadang kami BNN juga sangat merintih juga melihat generasi muda banyak yang menyalahkan sabu. Untuk jangka pendeknya
mereka terkadang nggak memikirkan ke depannya. Inilah terkadang yang menjadi kita, mohon maaf ini kita juga karena keterbatasan anggaran ya. Dulu kan tahun-tahun sebelumnya kita sering razia, tapi ketika kita melakukan deteksi dini ataupun tes urin, itu kebanyakan mereka menggunakan sabu sama ekstasi. Dengan ada beberapa faktor kenapa generasi muda menyalahgunakan narkotika. Memang benar kata orang itu, sebenarnya bukan faktornya, sebenarnya pengendalian diri generasi muda. Walaupun dia berada di lingkungan rawan kawasan narkotika, kalau dia memiliki prinsip, benar kata Badan tadi, ada keimanannya, setidaknya ada Benteng istilahnya ya Pak ya? itu, nah bisa membentengi diri dia itu. Selain dia di sekolah, setidaknya dia juga harus perform dengan orang tuanya bagaimana. Sebenarnya walaupun banyak tuh barang, kalau dia prinsipnya udah kuat, oh ini udah tahu ini dilarang, hukumannya berat ketika pakai. Dan satu hal lagi yang perlu diketahui oleh masyarakat kita Sumsel, bahwa korban penyalahgunaan narkotika apabila melapor ke BNNP Sumatera Selatan tidak akan dikenakan sanksi hukum. Ini terkadang orang banyak nggak tahu, takut ya datang ke BNNP, nanti laporan pasti ditangkap nih, pasti mau dicari informasi ini beli barang di mana. Saya jamin korban penyalahgunaan narkotika tidak akan dikenakan sanksi hukum asal datang. Kita juga BNN juga ada subbidang namanya bidang rehabilitasi. Di sana ada dokternya. Jadi korban ataupun pihak keluarga korban bisa sharing komunikasi ke klinik kita. Terus kita juga bukan hanya untuk menangkap sebenarnya BNN ini, kita juga ada subbidang yang sekarang saat ini saya koordinatornya karena diamanakan, seperti P2M nih, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Di sana ada program seperti apabila ada masyarakat yang butuh edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkotika, bisa bersurat ke kita. Masalah biaya nggak usah dipikirkan. Kita udah digaji oleh negara. Betul. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, layanilah masyarakat dengan baik semampu kita, walaupun kita mengalami 3E tadi, efisien, efektif, dan ekonomis. Kita ini kerja untuk mengabdi kepada masyarakat. Kalau ada yang reko-reko di BNN, mohon maaf, dirumahkan alias dipecat. Apalagi kalau kita backingin bandar, apalagi kita pakai, itu mohon maaf, satu hari ada laporan dari masyarakat, besok langsung direspon, besoknya langsung dirumahkan. Sudah banyak kejadian seperti itu. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat terkadang kadang-kadang kita miris juga, udah berusaha nangkep, kita disangka 86. Betul. Sebenarnya kita juga ada proses namanya TAT, tim asesmen terpadu. Kita nggak asal-asal ngeluarin orang, nangkep malam, baliknya subuh nih. Saya nggak tahu, mungkin ada oknum gitu ya. Yang jelas kami dari BNN berjuang keras bagaimana caranya melindungi generasi muda Sumsel khususnya, karena kami ini hanya ada 9 BNNK di kabupaten, Bu. Jadi sedangkan kita ini banyak kabupaten kan, sehingga seperti mohon maaf ini Pali belum ada BNNK-nya. Kota Palembang sendiri belum ada BNNK Kota Palembang. Inilah yang terkadang masih di kita BNNP ini masih kita terus melakukan kolaborasi dengan Pak Wali Kota bagaimana caranya bisa terbentuk BNN Kota Palembang. Gitu. Baik, Pak Marwan, Pak Dedeng, kita terima telepon ya. Ada pendengar kita yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Bu Eva di Pipareja. Bu Eva, di sini ada Pak Marwan Hidayat dari BNNP Sumatera Selatan dan ada pengamat hukum dari Universitas Sriwijaya, ada Pak Dedeng Zawawi. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Bu. Ya, ini kalau masuk kasus narkoba ini memang gimana ya, nggak bisa kita ini kasusnya sama dengan sampah, nggak bisa dibersihkan. Tapi untuk akhir-akhir ini kabar pengguna narkoba di Sumatera Selatan khususnya Palembang ini kayaknya nggak kedengeran. Nah, ini apa memang ditutup-tutupi atau memang berkurang atau lebih banyak? Sudah itu kasus narkoba ini yang kedengar cuma pemusnahan barang-barang narkotika,
kayak miras, yang Ya. obat-obatan yang lain. Cuma itu yang kedengarannya. Nah ini sengaja ditutup-tutupi atau apa ini kabar penggunanya ini? Kalau memang berkurang atau bahkan nol, itu alhamdulillah kalau untuk Palembang dengan Sumatera Selatan. Nah ini gimana ini? Apa Baik. benar apa enggak ini? Terima kasih Bapak-Bapak, terima Mbak Della, kasih. selamat siang. Baik, terima kasih Bu Eva di Beperaja. Mungkin kita ke Pak Dedeng dulu, Pak Dedeng. Kalau dari pengamatan hukum, apakah memang kalau dilihat sekarang kan memang kurang ini ya, kurang hits kan tentang kasus narkoba. Kebanyakan masalah pinjol atau judol yang lebih hits ya berita-beritanya, itu seperti apa Pak Dedeng? Ya baik Mbak Della, ini ada kewenangan masing-masing. Misalnya kalau pinjol ada lembaganya, misalnya ini. Kalau narkoba kita juga ada lembaga, dari katakanlah teman kita, sahabat kita dari BNN, lalu dari pihak kepolisian. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana anggaran ini, saya kira juga menjadi catatan pemerintah. Kalau kita menyadari semua bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba ini, terutama generasi muda yang cukup meningkat, itu yang memprihatinkan. Sebaiknya anggaran itu diutamakan. Nah, selanjutnya bagaimana pola keterbukaan, misalnya kita ada grafik, misalnya Sumatera Selatan, berapa misalnya data-data yang ditampilkan, lalu misalnya kampanye-kampanye anti narkoba, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui. Lalu misalnya melalui berbagai medsos misalnya, atau menggunakan perangkat-perangkat lain yang saya kira itu data-data ini perlu kita publis. Lalu saya kira Pak Marwan, dari saya, pemikiran saya, bagaimana kampanye anti narkoba ini perlu ditingkatkan, walaupun nanti ada juga keterbukaan informasi dari publik, itu misalnya data-data di Sumatera Selatan berapa. Tapi kita cukup apresiasi dari BNN sudah mengemukakan ada 312.000 remaja terpapar narkoba. Nah, jadi kita ada data yang dikemukakan oleh Ketua BNN yang sekarang ini. Nah, lalu misalnya dari Polda juga mengumumkan bagaimana ini intensitasnya itu terus digaungkan ke masyarakat. Jadi ada respons dari masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba ini. Tentu harapan kita juga bagaimana dari keluarga, dari kita masyarakat, dan dari kita sendiri atau menyadarkan kepada anak-anak kita bahwa narkoba ini sangat membahayakan. Bagaimana mereka memiliki kesadaran untuk anti narkoba ini. Saya kira itu Mbak Della. Baik, sebelum kita ke Pak Marwan untuk menanggapi Bu Eva, kita terima telepon kembali. Pro 1, selamat pagi. Halo, Pro 1, selamat pagi. Belum diangkat ya. Baik, silakan ingin bergabung kembali di 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Pro 1, selamat pagi. Halo, Pro 1, selamat pagi. Halo, assalamualaikum Mbak Della. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu di Kenten, silakan Pak Asnu. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya sering kan dengar di televisi banyaknya yang ya di bandar narkoba, pengedar narkoba yang sampai berapa ratus kilo Pak, puluhan kilo. Nah, sampai di pengadilan ketok palu hukuman mati Pak. Cuman ketok palu saja hukuman mati Pak. Kenapa tidak dilaksanakan Pak? Itu saja Pak. Baik. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mbak Della. Ya, Pak Asnu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Marwan menjawab dari Pak Asnu, mungkin Pak Marwan bisa menanggapi Bu Eva tadi, Pak Marwan, silakan. Angka penyalahgunaan narkotika untuk khususnya di Sumsel saat ini Puslidatin BNN RI bekerja sama dengan BRIN untuk mencari detail angka penyalahguna yang di wilayah Sumsel. Kalau 2023 itu memang tidak dituliskan secara khusus berapa jumlah angka penyalahguna, karena kita hanya mengambil sampling beberapa 2 kabupaten dan 2 kota. Jadi benar kata Pak Dadang tadi, kita kendalanya masalah anggaran ya. Untuk tahun 2025 ini kita juga sama melakukan penghitungan tentang penyalahgunaan yang kita hitung, kita kuesionerkan banyak ke generasi muda. Kalau kemarin banyak ke ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak juga. Saat ini kita spesifik kepada
remaja usia 15 sampai 25 tahun dan saat ini masih berlaksana dari Juli kemarin sampai Agustus, belum ada hasilnya. Yang jelas untuk sebelumnya itu kadang-kadang dapat kata orang urutan nomor 2 Pak. Nomor 2 berarti banyak sekali angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumsel. Saya nggak akan menutupin, semuanya terbuka. Inilah kita sudah berupaya masalah yang dilakukan oleh BNN ini, kita juga terus melaksanakan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Kita di sana ada program namanya sosialisasi ataupun pencegahan. Terus tiap hari Minggu kita juga ada di acara Car Free Day. Car Free Day di Kemang Iwa. Biar masyarakat bisa berkonsultasi, menanyakan apa sih yang benar-benar, apakah benar nih narkotika ini ada dampaknya, apakah benar ini narkotika katanya bisa ngulusin muka, bisa ngurusin, itu semuanya hoak. Dan ada lagi kemarin yang nanya, ada di beberapa sekolah katanya ada seorang anak kecil beli permen nih merek sekian, merek ini, merek itulah, ya saya bilang itu hoak. Yang saya takutin saat ini adalah jenis narkotika baru yang masuk Sumsel ini yang ditakuti adalah sinte. Sinte ini bahan dasarnya dari ganja yang dicampur dengan zat kimia sehingga bisa dicampurkan di liquidnya. Mohon maaf ini bagi yang ngepep. Oke, di pep ya. Yang kita bahayakan ini karena sekarang ini trennya bukan hanya anak laki-laki yang pakai pep. Nah, jadi cewek juga ada juga yang pakai pep. Nah, kita yang takutin ini yang pep isi ulang karena liquidnya nggak tahu di situ. Inilah yang membuat pola pemikiran mereka ini katanya bersifat gaul nih. Gaul kalau ngepep. Berarti Ya, yang seperti salah satu kasus yang artis yang mengandung liquidnya Ya. zat keras ya Pak ya? Ya, zat keras itulah namanya sinte. Terus ada lagi tembakau gorila, untung belum masuk ke wilayah Sumsel, udah beberapa ya istilahnya itu memang ketika efeknya sesudah pakai itu kelakuannya seperti mohon maaf ini gorila mengamuk. Jadi yang ditakutin ketika anak ini melihat kedua orang tuanya, makanya kekerasan itu bisa jadi dampak dari narkotika, pencurian, kriminalitas, katanya ekonomi pusing, mending saya pakai biar nggak pusing. Biar tenang Justru katanya Pak. dia pakai tambah pusing. Iya, makanya dengan adanya, mohon maaf ini kasus pinjol juga. Iya. Ini orang pusing juga, apakah pinjol ini untuk beli narkotika atau mengatasi masalah. Sebenarnya semua itu kata siapa, pakai narkotika itu bukan ngatasin masalah, justru menambah masalah. Gitu, Mela, Baik, gitu. Pak Marwan sebelum menjawab tentang pernyataan dari Pak Asnu tentang hukum mati ya, Oh, ya. kita ke penelpon selanjutnya dulu. Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgon di Banyuasin. Silakan Pak Virgo. Baik, selamat pagi Bapak narasumber, luar biasa sekali ya. Ini musuh bersama terkait dengan narkoba dan sepakat kita untuk memberantasnya. Namun juga yang menjadi tantangan terberat adalah narkoba ini sudah kalau dari hasil beberapa pemberitaan yang saya lihat, kemudian juga menjadi pengamatan kita bersama bahwa narkoba ini menjadi musuh yang susah untuk ditaklukkan karena sudah cukup meresahkan dan juga menyerang anak-anak kita gitu ya. Apalagi di wilayah-wilayah pelosok-pelosok pun sekarang juga bisa menjadi sasaran dari mereka. Nah, terkait dengan rehabilitasi ini yang menjadi pertanyaan dari saya nih ya. Mungkin bagaimana gitu ya, rata-rata mungkin sebagian dari anak-anak kita yang menjadi korban ujungnya jadi tersangka gitu ya, dan sebaliknya yang mungkin yang seharusnya menjadi tersangka ini malah direhabilitasi gitu. Ini aturan-aturan ini seperti apa? Kemudian terkait dengan rehabilitasi, apakah tadi sudah dijelaskan atau belum? Saya baru dengar, baru menyimak Mbak Dela. Itu teknisnya bagaimana gitu ya? Kalau misalnya ada salah satu keluarga kita yang mungkin butuh direhabilitasi, apa yang harus disiapkan? Dan bagaimana dari BNN Sumatera Selatan gitu ya? Karena kalau melihat tempat, apakah sebanding dengan jumlah orang-orang atau anak-anak kita yang harus direhabilitasi gitu ya? Apakah mencukupi atau tidak gitu ya? Dan rehabilitasi ini ada pengawasan secara khusus atau tidak gitu ya dari BNN dan kepolisian, apakah nanti akan mengulang kembali atau seperti apa, atau bandarnya mungkin juga akan tertangkap seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan wilayah-wilayah yang sebenarnya sih kita sudah tahu lah ya, wilayah-wilayah mana yang menjadi kampung narkoba, wilayah-wilayah mana yang mungkin menjadi sumber di mana itu penyebaran narkoba cukup masif gitu ya.
Nah, itu penindakannya bagaimana gitu ya? Karena memang sepertinya ada beberapa wilayah yang ditangkap kemudian dilepaskan kembali anak-anaknya, ya kemudian dia ditangkap lagi dilepaskan kembali gitu ya. Dan itu gimana? Karena tidak munafik ada yang tanda kutip kalau untuk ingin ngeluarin anaknya harus bayar sekian juta, nanti anaknya dikeluarin, Iya. nanti ditangkap lagi terus dikeluarin lagi. Nah itu gimana? Karena kan efeknya jadi, maaf ngomong, tanda kutip sebenarnya keuntungan. Itu Mbak Dela. Mungkin terima kasih. Baik. Itu saja, Pak narasumber. Baik, terima kasih Pak Virgon di Banyuasin. Sebelum kita ke Pak Marwan, ini kita ke Pak Dedeng. Tadi yang disampaikan Pak Asnu masalah hukum. Tadi terkait dengan keputusan hukuman mati. Tadi kan sudah disebutkan juga oleh Pak Dedeng, ada undang-undangnya juga nih Pak Dedeng. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak Dedeng. Ya baik, untuk hukuman mati itu sudah dirumuskan di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai salah satu sanksi terberat saya kira di Undang-Undang Narkotika. Nah ini yang ditanyakan tadi adalah sudah diputus tapi tidak dilaksanakan. Nah di sini kita juga bagaimana lembaga peradilan dalam hal ini proses peradilan yang ada, setidaknya kita untuk membuktikan bahwa dia ini pengedar atau bandar atau misalnya pengguna, saya kira tidak terlalu sulit. Pertama, apakah dia positif atau negatif, lalu kita bisa telusuri melalui PPATK, keuangan atau apa. Dan dalam proses peradilan itu cukup mudah saya kira untuk dibuktikan. Nah, tetapi kendalanya ini biasanya bandar-bandar atau pengedar ini, atau yang tangan pertamanya itu mereka memiliki kekuatan uang yang cukup besar. Nah, kalau kita lihat di Indonesia saja, hasil peredaran sampai triliunan. Ini Pak Marwan yang kita data Pak ya, data keuangan yang cukup ini. Nah, kalau misalnya penegak hukum ini saya kira tidak memiliki integritas yang tinggi, sudah itu maka ada permainan dari mafia peradilan. Nah, ada suatu penelitian yang menyimpulkan bahwa suatu putusan peradilan itu kita bisa melihat objektif atau tidak kalau nanti di masyarakat itu ada rasa keadilan. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, itu sepertinya putusan peradilan ini tidak memiliki rasa keadilan di masyarakat. Nah, kalau biasanya putusan peradilan itu tidak memiliki rasa keadilan di masyarakat, nah dalam prosesnya itu biasanya ada unsur mafia peradilannya. Nah, biasanya, apalagi ini kan ditanyakan, artinya ada masyarakat yang merasa tidak adil, kok dia dihukum mati bisa tidak dilaksanakan. Kok misalnya nah kalau masyarakatnya ada pertanyaan, itu indikasinya ada unsur mafia peradilannya. Nah, biasanya ya pihak bandar ini dia sudah bisa mengukur aspek peradilan di Indonesia, apalagi mereka memiliki kekuatan uang ini. Nah, ini tergantung juga Mbak Dela ke integritas dalam hal aspek peradilan di ranah peradilan, baik tingkat pertama, tingkat kedua, ataupun tingkat ke Mahkamah Agung, ataupun tingkat kasasi, upaya penindakan kembali. Nah, ini biasanya digunakan oleh para kejahatan narkoba ini. Mereka sudah menilai celah-celah di mana, sudah menilai integritas para penegak peradilan ini. Hukum di Indonesia ya Pak ya. Sudah bisa menilai ini sudah bisa ini. Nah, ini yang kita juga khawatirkan. Sehingga rasa keadilan putusan peradilan itu belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Betul. Ya. Apalagi kalau istilahnya UUD, ujung-ujungnya duit ya Pak ya. Kita kembali ke Pak Marwan. Pak Marwan, yang disampaikan Pak Virgon tentang rehab dan wilayah-wilayah kampung narkoba yang ada di Sumatera Selatan. Kalau di Sumatera Selatan ada nggak sih Pak yang rehab seperti yang di daerah di Lido gitu Pak? Iya, di Lido. Selain di Lido Bogor Jawa Barat juga, kita juga sekarang ini di Sumatera, wilayah Sumatera ada di Kalianda Lampung, terus ada di Batam, yang saat ini juga ada di Sumatera Utara juga. Ini juga dibangun ini dalam rangka, kalau kita lihat kenapa pembangunan tempat rehab itu banyak, ya karena banyak juga penyalahguna yang mau masuk. Nah, di sini juga saat ini kita nggak lagi mengintervensi korban penyalahgunaan narkotika, kita nggak maksa lagi. Bukan kita nggak respon atau nggak tanggap, kita ingin korban penyalahgunaan narkotika ini yang benar-benar dia pengen pulih. Oke. Istilah itu datang dengan membawa kedua orang tua atau kakaknya atau ayunya untuk datang ke BNNP Sumsel. Korban ini benar-benar ingin pulih. Beda dengan orang sakit. Kalau orang sakit diobatin, disuntik langsung sembuh. Kalau seorang korban penyalahgunaan narkotika ini, walaupun dia udah pulih, udah direhab, dia bisa edik kembali. Karena tergantung tadi, yang pertama mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua, mungkin komunikasi nggak nyambung, nggak demokratis di keluarganya. Ada beberapa faktor juga yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika ini
edik kembali. Edik dalam rangka apa namanya, dia kambuh kembali, relapse istilahnya. Nah ini juga ada beberapa mungkin kurang komunikasi dalam masyarakat. Katanya gratis nih direhabilitasi. Memang benar kalau sudah sampai di tempat rehab itu gratis. Tetapi untuk keberangkatan pihak keluarga korban dari BNNP Sumsel menuju ke tempat rehab itu kita bebankan biaya kepada pihak keluarga. Ya itu tadi karena kita mohon maaf kurangi anggaran. Walaupun kita kurang anggaran, kita tetap berlaku sebagaimana mestinya karena sesuai dengan Pak Presiden. Kalau nggak ada mobil ya jalan pakai motor. Kalau nggak pakai motor kita harus pakai sepeda. Jadi kita harus benar-benar terus saat ini gencar memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya di mulut, tapi kita berikan edukasi yang benar-benar bermanfaat. Walaupun nggak banyak masyarakat yang merespon, yang jelas mereka, oh nih bahaya nih narkotika. Terus untuk wilayah Sumsel, kita ada Kelurahan Bersinar untuk 2025 di Kelurahan 14 Ulu. Terus kita juga ada di Kabupaten Ogan Ilir di Desa Tanjung Gelam. Alhamdulillah lurahnya aktif, orangnya berinovatif. Bagaimanapun juga saya bilang jangan lihat ujung-ujung duit kegiatan ini. Yang penting keikhlasan hati Bapak untuk ada tergugah ke masyarakatnya agar masyarakat setempat bisa dan paham mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Makanya kemarin itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti kegiatan life skill, pembinaan ke masyarakat, soft skill. Banyak program ya Pak ya? Banyak program saat ini, apalagi ada tambahan juga Bu, lebih repot lagi, tapi kita ya harus ikhlas, berjuang keras juga, karena penyuluh ini ujung tombak dari BNN. Baru nantinya baru ke rehabilitasi dan pemberantasannya. Makanya mengenai sedikit saya menambah dari Pak yang tadi masalah ketok palu izin. Kita BNN itu kalau dia layak hukuman mati ya hukuman mati. Dan juga masalah kenapa itu tangkap malam keluar subuh, itu juga ada proses kita TAT. Dan TAT itu nggak asal-asal kita TAT, itu terdiri dari Kejati, pihak kepolisian, dokter, psikolog, kita tampilkan di situ untuk menganalisa apakah benar ini bandar, apakah dia pengedar, apa korban, apakah bandar pura-pura jadi korban. Ini jangan ketipu juga Bu, kadang-kadang pinternya saat ini bandar ini nggak pakai, itulah pinternya mereka. Kenapa mereka mengorbankan diri yang nggak pakai? Yaitu siasat mereka untuk mengurangi di dalam kita melakukan suatu penyelidikan. Makanya kita bingung nih, karena banyak, mohon maaf Pak, bandar nggak pakai. Tapi kalau udah barang kilo-kiloan udah numpuk misalnya di rumahnya ya beda cerita ya Bu. Kita juga nggak asal-asal nangkap juga. Saat ini heboh juga, viral juga. Mohon maaf saya masalah yang di kemarin ada yang lagi viral ya Pak, di Tulung Selapan itu. Nah kita juga jangan terkecoh kalau di masyarakat, bukannya mentang-mentang rumahnya bagus tuh bandar, jangan juga. Gelar saya berharap saya berharap jangan gitu. Karena strategi para bandar saat ini dia harus bisa mengayomi juga di masyarakat. Ada bantuan, mohon maaf nih, bangun masjid dia bantu, jalan berlubang dia tutupin, sehingga kalau udah bertahun-tahun otomatis masyarakat akan mendukung. Betul. Jadi seolah-olah dia menjadi seorang public figure. Dianggap orang baik ya Pak ya? Ya, dianggap orang baik. Jadi jangan sampai di masyarakat kita terkecoh dengan rumahnya bagus, gelar hajinya. Saya nggak bisa kalau masalah gelar haji ya mungkin ini. Jadi banyak sekali, kemarin itu ada selebgram juga di daerah Muba juga, kita kan nggak nyangka, sering TikTok, saya juga sering lihat beliau, ternyata wah bandar gede juga ini. Makanya saya nggak bisa sebutkan namanya. Jadi saya berharap ke masyarakat jangan dulu menerima info yang tidak jelas, dianalisa dulu. Makanya kami kemarin itu sempat bingung juga masalah permen itu ternyata diteliti hoax. Terus masalah di liquid kita teliti juga, kita bawa ke lab, oh berarti mengandung sinte. Ini ada kebenarannya. Kita berharap mudah-mudahan di wilayah Sumsel ini nggak ada sinte-sinte yang lain lah. Kalau bisa ya mohon maaf, penjual mohon maaf ini liquid juga harus berhati-hati juga sumbernya dari mana, harus tahu asal usul liquid dari mana. Saya tidak akan melarang istilahnya itu, yang jelas kata orang itu duit saya Pak.
mau pakai urusan saya punya orang tua, nanti juga kan ada BNN untuk ngerehab. Betul. Nah, sebelum mereka berbicara seperti itu, kita juga harus memiliki strategi bagaimana caranya bandar ini biar kapok. Benar, memang hukuman mati seperti zaman Pak Budi Waseso memang ditembak di tempat. Saat ini juga kita lagi kompromi juga, kolaborasi juga dengan pihak-pihak terkait. Kita tidak akan menyudutkan salah satu bawa instansi lain. Yang jelas BNNP Sumsel saat ini bagaimana caranya berjuang keras agar barang ini nggak masuk lah. Bagaimana caranya masyarakat tuh nggak ada yang beli. Mohon maaf, ini generasi muda khususnya nggak ada yang beli. Bandar ini akan kabur kalau nggak ada yang beli, itu aja sebenarnya. Nggak ada. Ini terkadang muncul juga oknum-oknum ini kadang-kadang nama-nambahin. Makanya saya bilang kalau untuk di BNN sendiri, mohon maaf, kalau ada laporan dari masyarakat tuh yang backingin bandar tuh, mohon maaf, mungkin nggak sampai besok, sorenya juga langsung ya Pak. Langsung kita tegas, karena kita langsung dibawa, karena kita lembaga non kementerian, langsung dibawa presiden, pecat aja, dirumahin aja. Gitu. Baik, Pak Marwan, Pak Dedeng, kita terima telepon kembali ya, pendengar kita Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Bapak? Perlindungan Harahap sedang di kampung halaman Tapanuli. Tidak lagi di Bogor ya Pak ya? Iya Bunda. Baik, dengan Pak Marwan ya? Iya, silakan. Salam hormat. Temanya tadi apa? Kurang jelas tadi. Tentang BNN nih, tentang narkoba nih Pak. Oh iya. Salam hormat Pak Marwan. Pak Marwan dari BNN atau dari BNN Provinsi Pak, izin Pak. Ya. Ada Pak Marwan dan ada pengamat hukum dari Universitas Trijaya Pak Dedeng Zawawi. Silakan Pak Perlindungan. Untuk keduanya Bapak-bapak salam hormat. Sesungguhnya kita ini udah genting sekali, darurat karena serangan narkoba ini. Saya rasa bisa saya katakan kalau pribadi Perlindungan Harahap, baik Guskar 81, akun saya Guskar 81 di TikTok Pak. Sangat genting sekali Pak. Mulai saya kalau dari Jakarta itu lewat darat Pak, gak singgah-singgah. Bahkan di RRI Palembang pun saya pernah tidur semalam. Jadi sangat genting sekali Pak. Ini tidak bisa dianggap hanya suatu pengamat saja. Actionnya harus ditegakkan. Dan pertanyaan saya yang kedua, apakah boleh Pak siapa-siapa yang konsumsi narkoba itu harus kita buat di pulau yang kosong, disuruh bekerja, bila mana dia kaulah muda kita ditanggung negara pendidikannya di hutan sana, di pulau sana, dan disuruh bertani, bagi 3 hasilnya. 1 buat lapas, 1 buat negara, 1 buat beliau. Sehingga beliau keluar dari penjara sudah ada ijazah, sudah kita doktrin radikal idealis kebangsaan. Gimana kira-kira Pak? Dana insya Allah ada dana Pak. Karena di kampung saya ini mulai anak-anak sampai lansia sudah tahu apa itu jenis sabu-sabu Pak. Bahkan daerah Sumatera Utara udah ratusan kilo baik tontonan sudah dapat di Sumatera Utara Pak. Ya, segitu saja Pak. Iya, itu saja. Gimana kira-kira Pak? Ya, terima kasih. Yang terakhir Pak, siapa pengedarnya, tembak di tempat seperti apa yang dibuat Bapak Presiden Filipina. Nah itu aja Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Perlindungan. Salam sehat selalu. Mungkin Pak Dedeng boleh tanggapi dulu sebelum kita ke Pak Marwan. Ya, baik Mbak Dela. Ini dari Pak Perlindungan ada 3 pertanyaan saya kira cukup menarik. Yang pertama itu mengenai usulan-usulan misalnya di suatu pulau, lalu misalnya kebijakan yang diambil di negara Filipina. Saya kira ini juga nanti kita serahkan ke yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, sudah itu dalam hal ini terutama Bapak Presiden, dalam hal ini juga BNN. Nanti dari berbagai pihak tentu akan mengkaji itu, tetapi prinsipnya bahwa bagaimana peredaran narkoba di Indonesia ini bisa ditanggulangi dengan baik, dan kita itu juga bisa menganalisis hal-hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi setidaknya semangat yang disampaikan oleh Pak Perlindungan ini saya kira sudah sangat luar biasa. Ide yang masukannya bahwa tidak ada kompromi terhadap peredaran narkoba ini. Yang disampaikan oleh Pak Perlindungan tadi, di daerah Pak Perlindungan sendiri anak-anak sudah mengenalnya sabu. Sudah itu di daerah
Pak Lawang saya ini Pak Marwan ditemukan berbagai ladang ganja, misalnya di daerah Aceh, di daerah ini. Nah ini bagaimana saya kira itu kita perlu, masyarakat ini perlu menyadari atau mengedukasi masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Pak Palindungan saya kira sudah cukup baik. Nah sekarang ini bagaimana dari keluarga kita masing-masing itu bisa membentengi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita terhadap bahaya narkoba ini. Kadang-kadang Pak Marwan kita melihat di suatu tempat saja, tempat yang tidak baik itu kita sudah menduga wah ini khawatir ini ada peredaran narkoba, ada apa. Nah, kadang-kadang kita dengan anak-anak kita saja sudah khawatir ini untuk berteman, untuk di lingkungan. Kalau dulu kita masih kecil Mbak Della, kadang-kadang mau main di halaman kita aman, main di mana. Sekarang ini kita khawatir anak-anak main dengan siapa. Nah itu cukup membahayakan. Nah saya kira yang terkecil itu dari keluarga. Kita penuh harapan kita yakin dengan Pak Marwan ini sudah luar biasa. Nah saya kira dari Pak Palindungan itu dari saya Mbak Della. Semangatnya sudah sangat luar biasa saya kira. Baik, mungkin Pak Marwan boleh juga menanggapi dari pernyataan Pak Palindungan tadi. Izin Pak Perlindungan, terima kasih banyak udah menanyakan masalah ada pulau. Dulu juga udah dibahas zaman Pak zaman Pak Budi Waseso itu kita siapkan pulau yang diisi buaya. Tapi di sini kita juga kan melihat situasi dan kondisi kita juga ada HAM di sini. Kita juga punya aturan. Kita juga nggak mungkin semena-mena dengan korban karena seorang korban ini jangan diasingkan, tapi perlu dipulihkan. Dari pulihkan ini di sana ada program juga, nggak bujuk-bujuk seorang korban penyalahgunaan narkotika ini langsung direhab. Jadi kita ada proses mereka di asesmen, di interview, dilakukan kuesioner oleh dokter dan psikolog sampai sejauh mana korban penyalahgunaan narkotika ini menyalahgunakan narkotika. Dan apabila dia sudah berat itu bisa dilaksanakan rehab rawat inap. Apabila masih bisa ringan dia menyalahgunakan narkotika itu bisa dilakukan rawat jalan dengan adanya IPWL. Kalau di BNNP Sumsel itu institusi penerima wajib lapor. Itu seminggu satu kali, entah itu hari Senin, biasanya hari Rebo. Itu banyak korban-korban penyalahgunaan narkotika yang dia menyalahgunakan narkotika dalam pemakaian tingkat ringan itu rawat jalan, dia masih bisa diarahkan, masih bisa dibina. Kalau udah korban yang berat itu harus kita rehab. Kalau diasingkan di pulau itu saya rasa ngeri juga itu Pak Perlindungan. Rasanya kita nggak punya rasa kemanusiaan juga kan. Beda kalau untuk bandar saya sangat setuju kalau ya mohon maaf ini mungkin kita semua tahu tidak ada kita sendiri mau kong kali kong sendiri dengan bandar. Makanya saya bilang dari awal kalau kita ada kong kali kong ya kita juga dirumahkan. Ntar anak istri kita mau makan dengan apa? Lebih baik kita kerja yang benar. Yang jelas kami juga walaupun di BNN, kerja di BNN, kami juga wanti-wanti juga dengan anak-anak kami juga kan. Ini kita ngurusin generasi muda sedangkan anak kita terlengah, terkecoh. Apalagi kita tugas ini kan antar provinsi juga. Saya juga kadang-kadang nggak mantep ada di Sumsel, nanti bisa di daerah Papua, di Jawa Barat. Jadi secara vertikalnya kami ini pindah-pindah. Yang jelas kami melaksanakan tugas ini dengan ikhlas, dengan pakai hati, nggak neko-neko, sesuai dengan aturan yang ada. Kita laksanakan sesuai dengan perintah. Yang jelas itu tadi, kita jangan main-main lah dengan narkotika. Kalau sekali main sudah kebablasan, kenikmatan itu hanya sementara. Saya jujur aja untuk mungkin mohon maaf ada bandar juga mungkin yang dengar di sini, mohon maaf harus saya sampaikan. Saya akan kasih suatu cerita. Jangan main-main dengan narkotika. Kalau bermain-main dengan narkotika, satu hari bisa kalian dapatkan 1 M. Tapi 1 M itu bisa kalian rusak jutaan warga Sumsel. Kami dari BNNP Sumsel ini memberikan hal yang terbaik. Jadi jangan main-main dengan narkotika.
mungkin itu. Pak Marwan, kalau dari BNNP Sumatera Selatan mungkin dengan pihak terkait ini juga menyoroti atau memantau juga nggak sih, terkhususnya di Sumatera Selatan kan identik dengan organ tunggal. Nah itu identik dengan penyalahgunaan narkoba. Apakah kalau dari pihak BNNP juga menyorotin hal tersebut, Pak Marwan? Benar-benar. Ini juga banyak saat ini kan orang bisa menjadi public figure, heboh itu bisa di medsos ya, apalagi medsos saat ini ibu-ibu kan seperti di TikTok, video shot yang ada di YouTube, Instagram. Yang kemarin itu kejadian ada di daerah Ulu, ada sampai ngegubrak itu. Sebenarnya saya katakan sebenarnya musik itu tanpa pakai narkotika juga bisa asik. Sebenarnya. Tapi untuk menambahi kesesatan banyak yang coba-coba, mohon maaf ini kemarin banyak yang nggak tahu apa ekstasi atau inek atau pil. Kalau dulu pil koplo namanya. Ini terkadang bukan saja kaum laki-laki yang pakai, ibu-ibu juga ada yang pakai. Sehingga susahnya dia mengendalikan diri karena efek dari pemakaian tadi. Katanya semakin lama efeknya semakin naik. Itu hoax sebenarnya. Sebenarnya sarapnya itu kalau dipikir-pikir di bawah telinga itu udah pecah, sehingga kalau dia nambah lagi 2 inek tambah pecah. Inilah kadang mohon maaf sama seperti halnya orang Aibon. Pak Marwan, kenapa BNN itu nggak respect dengan orang Aibon? Aibon itu termasuk zat adiktif, benar saya bilang itu salah satu jenis zat adiktif. Ya kan ada di dinas lain. Kalau Aibon, mohon maaf ini orang yang menyalahgunakan Aibon dibawa ke BNN itu udah penuh sekali, Bu. Sedangkan kita kapasitas tabungan kita hanya beberapa TSK saja, hanya sementara langsung P21 langsung naik karena kita sekarang nggak pakai lama-lama karena lama-lama itu takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Masyarakat juga banyak yang berbicara yang lain-lain. Jadi kami dari BNN ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak bersama, tidak usah berperang melawan narkotika, tapi cukup jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Terus apabila ada hal-hal yang ganjil di masyarakat, boleh juga dilaporkan ke BNN Provinsi Sumatera Selatan. Semua data akan kita rahasiakan, kita respon, apalagi udah barang kilo-kiloan. Kita langsung ambil, ciduk, itu juga berdasarkan semuanya dari masyarakat. Kalau nggak ada masyarakat melapor, ya kita juga bengong. Makanya saya bilang mohon maaf ini banyak yang kawasan rawan seperti di daerah Ilir ini. Saya bilang kita nggak pakai cepu, jujur aja, kita sudah pakai IT. Jadi ketika IT kita turun, detektor kita sudah aktif. Mohon maaf, kadang-kadang, ini rumah gede, ternyata dia nyimpen barang sesuatu. Kadang-kadang kita juga ingin bagaimana caranya masyarakat itu jangan berparadigma rumah gede bapak itu baik. Nah, jangan terkecoh ya Bapak Ibu, mohon maaf itu jangan terkecoh. Kita nggak tahu asal usulnya gimana, proses gimana. Yang jelas ketika kita mengambil si A atau si B karena rumahnya besar pasti masyarakat ngamuk. Banyak gitu Ibu. Jadi kita berharap mengajak semua lapisan masyarakat, siapapun juga yang khususnya di wilayah Sumsel, marilah sama-sama kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita agar tidak mudah terpengaruh yang namanya narkotika. Ini untuk laporan dari masyarakat juga, data yang melapor tuh terjamin ya Pak ya, kerahasiaannya? Ya, siap, sangat terjamin, sangat terjamin. Nggak akan kita buka di publikan, termasuk di tim-tim BNNP Sumsel juga, nggak kita kasih tahu. Baik. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Aman berarti ya, aman, kalau masyarakat melapor. Ini sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin dari Pak Marwan dulu. Harapannya Pak Marwan ini agar memutus mata rantai penyebaran narkoba, baik penyalahgunaan dan pengedaran. Pesannya kepada masyarakat yang sedang mendengarkan Pro 1 pagi hari ini, silakan Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk warga Sumsel dan sekitarnya. Yang pertama, lakukanlah hal-hal yang baik di keluarga. Tidak ada ekonomi yang lemah, tidak ada ekonomi yang kuat. Semuanya tergantung dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Yang jelas tetap selalu waspada karena narkotika ini merambah kemana-mana. Enggak lagi di kota, di desa pun jadi. Jangan mudah dipengaruhi oleh oknum di luar sana, garis miringnya bandar. Kalau saya lihat dan saya analisa, mohon maaf,
bisa dikatakan bandar itu garis misi miringnya ini agak sadis sedikit dengan omongan ini. Saya bilang itu bangsat, pengkhianat negara. Kasihan generasi muda. Kapan lagi kita mau melindungi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, diri kita yang jelas sekali lagi, siapapun juga, mau bandar, mau pengedar, tolong dihentikan di wilayah Sumsel. Kasihan generasi Sumsel. Mereka butuh perlindungan, butuh masa depan yang baik. Mari kita bersama-sama untuk melindungi diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat Sumsel yang ada di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kalau ada masyarakat ingin melapor bisa ke BNN, mungkin bisa di alamatnya atau nomor call center yang bisa dihubungi Pak. Ada call center, ini sangat ini sekali dirahasiakan sekali, sangat dijaga atas pelaporannya di call center 184. Itu langsung ke pusat. Langsung ke pusat ya Pak ya. Untuk kantor BNN-nya sendiri Pak mungkin? Kalau untuk di kantor BNN saat ini di call center sama semuanya disalurkan karena 184 itu terpusat, jadi bisa langsung ke BNNP manapun juga. Nah ini juga saya berpesan satu lagi ada ini, apabila ada korban yang melapor ke BNNP Sumsel tidak akan dikenakan sanksi hukum. Ini yang terkadang masyarakat nggak tahu. Ya. Terkecoh, jangan takut untuk melapor, tidak akan ditangkap. Ini sesuai perintah Pak Presiden dengan Pak Kepala BNN RRI bahwa seorang korban penyalahgunaan narkotika bukan untuk ditangkap tapi untuk dipulihkan dan tidak akan dikenakan sanksi hukum. Baik. Semua ada jaminannya. Baik, dan itu tadi dari Pak Marwan Hidayah, penyuluh narkoba Alimadia dan sekaligus koordinator pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dari BNNP Sumatera Selatan. Kita ke pengamat hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang, Pak Dedeng. Harapannya Pak Dedeng untuk generasi muda say no to drug, Pak Dedeng, silakan. Ya, baik Mbak Dela. Saya kira perlu kita catat bahwa narkoba adalah kejahatan luar biasa, internasional. Sudah itu tidak ada kompromi untuk narkoba karena ini terus menerus bandar narkoba ini tidak ada nilai kemanusiaan. Sudah itu saya kira kita bangsa Indonesia komitmen dan sepakat untuk anti narkoba. Oleh karena itu masyarakat berharap kepada semua penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, kepolisian, BNN, pemerintah dan lain sebagainya. Selanjutnya bagaimana bidang pendidikan itu juga pemerintah perlu memasukkan kurikulum anti narkoba ini di bidang pendidikan baik tingkat dasar, tingkat menengah hingga perguruan tinggi. Nah selanjutnya di keluarga juga kita juga harus memberikan kesadaran kepada keluarga kita akan bahaya narkoba kepada anak-anak. Nah selanjutnya bahwa untuk membatasi narkoba ini satu perlu kesadaran, perlu kerjasama, perlu kolaborasi. Dan ini saya kira komitmen dari pemerintah perlu untuk betul-betul dan terus digaungkan, dan kampanye anti narkoba ini saya kira perlu ditingkatkan oleh pemerintah akan bahaya narkoba ini baik di televisi, iklan terus menerus dan di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Sudah itu pemerintah juga saya kira perlu saya setuju kalau perlu mendapat dana Pak Marwan di BNN, saya sarankan pemerintah perlu menambah pendanaan untuk memberantas peredaran narkoba ini karena generasi muda kita kalau dia terpapar narkoba maka salah satunya bonus demografi yang sedang berjalan dan akan ke depan itu tentu akan menjadi malapetaka dan seterusnya juga akan membahayakan bangsa kita sendiri. Nah saya kira kalimat dari saya salah satunya komitmen kita bersama untuk anti narkoba. Mari kita bantu BNN, kita bantu aparat penegak hukum dan tidak ada kompromi juga bagi aparat penegak hukum kalau ada oknum ini kalau dia bermain. Saya kira saya sepakat dengan Pak Marwan memiliki integritas yang sangat tinggi. Oleh karena itu kolaborasi bersama ini untuk anti narkoba nih Pak Marwan saya kira perlu kita satukan. Demikian Mbak Dela, mudah-mudahan bangsa Indonesia terbebas dari narkoba. Amin. Baik, terima kasih Pak Dedeng Zawawi untuk waktunya bersama Pro 1. Pak Marwan juga terima kasih edukasinya dari BNNP Sumatera Selatan atas waktunya. Untuk pendengar yang mungkin belum mendengarkan secara langsung bisa menyaksikan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Pak Marwan, Pak Dedeng, terima kasih waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pendengar itu tadi di Dialog Palembang pagi ini bersama penyuluh narkoba Ali Madiah dan Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan, ada Pak Marwan Hidayat, dan bersama pengamat hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang, ada Pak Dedeng Zawawi di Dialog Palembang pagi ini. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan memberikan informasi terupdate di ruang dengar Anda hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, bersama saya Dela Wawi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.